penulis yaitu Mas Daniel Rifki. Halo, selamat siang, sudah bergabung, baik. Dan mari kita sambut para pemain dari film Dendam Malam Kelam. Ini dia, Putri Ayudia. Halo Kak Putri, selamat siang. Dan juga sudah hadir di sini Davina Karangoy. Halo, selamat siang. Nah, kalau yang saya panggil selanjutnya adalah dia yang wajahnya terpampang di sesuatu yang akan kita buka di ujung sana. Inilah dia, Marissa Anita. Hai. Halo. Halo. Dan ini dia. Selanjutnya adalah Arya Saloka. Oh belum, nah kan MC-nya dibolak-balik dikerjain nih. Ini boleh langsung ke poster apa cicat dulu? Cicat dulu, nanti diulangi lagi ya kehebohannya ya. Ini enak loh, pada membantu MC dari tadi. Pokoknya MC latihan terus aja openingnya. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini Dendam Malam Kelam. Ini press conference setelah berapa hari syuting sih? Pemain dan juga produser sutradara kita ini? Kita syuting 1 bulan. 1 bulan? Udah denger reading mas? Belum? Oke, itu hanya syuting aja. Hanya syuting. Lokasinya di? Lokasi di Bandung. Totally semuanya di Bandung atau ada dibagi lagi? Bandung plus Jakarta, tapi Jakartanya studio. Oh, Jakartanya studio. Nah, teman-teman di sini mempertanyakan juga mungkin mas, pemilihan dari para cast. Reveal sedikit dong. Karakter apa yang dimiliki oleh para pemain kita? Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua dari media. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya beruntung banget bisa bekerja sama dengan para aktor-aktor terbaik Indonesia hari ini. Memilih mereka karena yang ada di depan teman-teman adalah aktor-aktor yang memiliki dimensi dalam permainannya gitu. Dan itu yang kita perlukan untuk cerita ini. Kita tidak bermain satu karakter dengan satu wajah, tapi kita adalah karakter-karakter yang memiliki banyak topeng dalam perannya. Dan tidak bisa sembarang pemain bisa memainkannya. Butuh skill seperti teman-teman yang kita lihat di depan ini, dan alhamdulillah mereka bisa mendeliver semua karakternya dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol ternyata ada yang sudah hadir di sini ya. Berarti mari kita sambut Arya Saloka. Terima kasih sudah bergabung. Boleh disapa semuanya di sini tadi. Nah, inilah dia salah satu dari 4 pemain yang sudah datang di Epicentrum hari ini dan melanjutkan tadi ngobrol dengan sutradara sekaligus penulis kita. Sepertinya kita tahan dulu sebentar karena kita akan melanjutkan dengan membuka reveal poster yang sudah ada di sebelah kiri rekan-rekan semuanya. Boleh dibantu mungkin persiapan untuk penandatanganannya? Sekaligus kita geser posternya ke tengah dulu. Iya, sabar. Oke, baiklah teman-teman. Ini dia official poster dari Dendam Malam Kelam by Falcon Pictures. Silakan, yang akan membuka adalah semuanya dalam hitungan saya. 3, 2, 1. So this is it, Dendam Malam Kelam by Falcon Pictures. Official poster yang tadi sudah sedikit saya reveal dengan wajah dari salah satu cast kita, ada Marissa Anita, dan wah gimana ini melihatnya, sepertinya terlihat hawa-hawa thrillernya ya Kak Marissa ya. Wah, ini kita akan menandatangani dulu ya posternya ya. Silakan masing-masing dari Ibu Frederika dulu untuk melakukan penandatanganan pada poster. Dilanjutkan oleh Mas Daniel Rifki dan para cast. Teman-teman, setelah penandatanganan bisa mendokumentasikan, bisa mengambil foto. Kalau mau turun silakan turun.
sebelum kita ke tanya jawab ya. Oh, di nama ya? Oh Allah, susah banget di situ. Sini aja ya. Gimana ya? Bapak silver. Bisa nih cari yang Gimana sih? Yang agak itu apa Pak? Yang lihat Bapak di sini komennya. boleh, Bapak boleh nih. Ada sini. Nah, Cari. ajar Pak. Kan kamu kesayangan tuh. Jadi Kamu harus dekat dengan aku. Tetap posesif ya. Iya, tetap. Takut. Menyeramkan ya. Oke, semua sudah tanda tangan? Boleh agak merapat, Mas Mbak? Silakan, kita akan mengambil dokumentasi untuk official poster dari Dendam Malam Kelam. Silakan teman-teman yang kurang merasa dapat pose atau sudut yang bagus, silakan merapat ke tengah. Mas. Ini tengah lagi nggak? Oke, kita lihat tengah dulu boleh ya teman-teman yang bagian tengah dulu. 1, 2, 3. Ya, lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, teman-teman bagian tengah sudah. Sekarang kita melihat sebelah kiri. Semuanya 1, 2, 3. Kiri dari stage. Oke, berarti sebelah sana. 1, 2, 3. Jangan lupakan teman-teman yang ada di sebelah kanan stage ini. 1, 2, 3. Kita kasih lagi pandangan dan senyumnya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir penutupan. Boleh lihat ke kamera yang ini. Nah, ya. Ya lihat sini 1, 2, 3. Pasang muka misteriusnya. Nah, berikan wajah-wajah misterius itu. Oke, baiklah, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semuanya silakan kembali ke tempat duduk. Congratulations, ini dia official poster. Dan selanjutnya karena kita akan menyaksikan trailer dari film Dendam Malam Kelam, kami persilakan produser, sutradara dan para kalian yang kemarin. Silakan. Siapa dulu boleh, silakan dilanjutkan dengan Ibu atau Mas Daniel Rifki, silakan. Kenapa? Proses reading untuk film ini. Oh, proses reading. Ya. Silakan. Arya udah bisa siap ngedongeng kayaknya. Waduh, ada dongeng apa sudah siap kami untuk mendengarnya. Panjang. Kalau Arya panjang. Kita taruh terakhir atau depan, Bu? Iya, kayaknya terakhir. Terakhir ya. Berarti dari Ibu dulu boleh ya? Boleh. Dari Ibu dulu boleh. Silakan. Iya, tadi Mas Daniel udah megang ini, udah megang mic. Oke, reading itu kita selalu mengencourage dan menuntut para pemain untuk menghidupkan karakter mereka kan. Dan salah satu cara menghidupkan adalah mencari referensi dari kehidupan pribadi gitu atau di sekitar gitu. Bagaimana membuat karakter itu hidup karena kita memang melihat karakter itu hidup di sekitar kita. Itu. Jadi bagaimana teman-teman ini membongkar library kehidupannya sehingga menjadikan karakter hidup, nanti silakan mendengar dongeng masing-masing gitu. Tapi metodenya seperti itu kira-kira. Dikulik-kulik berarti ya nanti sama pemain-pemainnya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Yang panjang. Saya kamu yang panjang. Apa banget sih? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat siang, Neng. Ya, readingnya buat saya panjang ya, karena memang saya hampir setiap hari dengan Bapak Bron yang mungkin belum bisa hadir hari ini, bertemu setiap hari, mengkulik dengan Mas Ajibong dan tim, sangat menyenangkan. Prosesnya itu yang saya nikmati sebetulnya, karena dengan ya setiap mau melakukan sebuah pekerjaan yang baru, buat saya persiapan itu yang menyenangkan buat saya, karena disitulah tempat diskusi. Karena kalau udah syuting itu tempat liburan buat saya. Ketika udah nggak syuting itu kerja, kerja nyari kerjaan.
Jadi memang menyenangkan sekali. Apalagi apa namanya, sama Ibu Putri juga, dengan Ibu Marisa juga, dengan Ibu Davina, sangat menyenangkan. Udah ibu ya, benar ya. Ya kita, ya ini ibu-ibu. menyenangkan diskusi yang kami itu diberi keleluasaan oleh Mas Daniel sendiri dan Mas Aji juga yang selalu mengompori teman-teman itu untuk bisa tiba-tiba kami misalkan baca satu adegan terus kami berpikir seperti ini, terus Mas Aji itu yakin begitu, terus kita langsung yang langsung tiba-tiba tuh dari yang yakin tuh langsung yang ini benar nggak ya begini ya, bentar kita kulik lagi. Jadi memang banyak sekali apa namanya pemikiran-pemikiran baru lah yang memang hari ini reading, besoknya reading itu yang aku nemuin sesuatu yang baru lagi nih. Jadi memang begitu. Bahkan detik-detik terakhir baru akhirnya nge-lock semua tuh. Di-lock semua tek baru udah mulai oke di sini, ini di sini, ini di sini. Waktu pas awal-awal tuh memang bener-bener dikasih ruang banget lah. Menyenangkan. Dan untuk pertama kali nonton trailer, para pemain punya tanggapan apa nih? Saya tadi langsung bilang mencekam ya. Mencekam Dan tertekan kalau mencekam dan tertekan. Cukup menggambarkan nggak secara keseluruhan filmnya itu dari si trailer yang baru ditonton? buatku cukup amat mencekam dan tertekan. Terima kasih loh. Ini 2 kata dari Arya Saloka. Kalau Kak Marisa gimana Kak? Karena saya yang menekan. Ya kan? Maaf ya, Mas. Kamu aku tekan. Dari reading saya tertekan kok. Bener. Ada cerita apa sih memangnya waktu saat proses kalian bekerja sama? Ini pekerjaan bersama pertama atau Pertama ya. Pertama ya? Iya. Pertama. Itu proses readingnya betul menyenangkan karena aku selalu menekan dia selama proses reading. Betul. Dan ketika di depan kamera pun aku menekan gitu. Maaf ya. Iya betul, eksploratif sekali. Dan aku senang bisa punya hubungan kerja yang sangat kolaboratif dengan Arya karena Arya begitu terbuka ya untuk kita sama-sama mengeksplor hubungannya antara Sofia dan Jeffrey Adam, kesayangannya Sofia itu seperti apa gitu. Jadi mungkin teman-teman nantinya akan melihat dinamika relasi ya, hubungan percintaan yang menarik sih menurutku pribadi antara Jeffrey dan Sofia gitu. Karena dari usia aja udah jauh ya. Kita bedanya berapa? 10 tahun ada lah ya. 10 bahkan 12 ada kali ya. Kamu kan masih di 30. Kamu di Iya benar, kamu di 30-an. Jadi hubungan antara perempuan yang lebih tua dengan perempuan yang lebih muda, belum lagi jabatan kita di perusahaan yang sama yang kita bangun bersama, itu juga menimbulkan yang kamu dan keluarga bangun. Kamu pekerjakan di situ. Tentu saya pekerjakan di situ. Itu menarik banget dalam konteks timur ya. Gitu sih. Lagi ya, bro. Ternyata menekan dan ditekan ini ada di 2 orang ini ternyata ya. Tanggapannya tadi Kak tentang trailernya? Aku pengen nonton meskipun aku tahu ceritanya, tapi aku pengen nonton dari Hasilnya. dari sisi pacing. Aku ini sih nyangkut banget, Nyangkut. ya kayak jagadang gitu. Mantap. Terima kasih Kak Marisa. Selanjutnya, saya pengen tahu juga dari Davina dan juga Kak Putri gimana tanggapannya tentang proses syuting, lalu reading, lalu trailer. Silakan sebelum kita lanjut lagi. Halo, mati. Kalau mau halo pakai handphone. Enggak dong. Mungkin tanggapan dari trailer dulu ya. Jujur aku tuh selama syuting itu nggak begitu lama sebenarnya. Jadi banyak hal-hal baru yang aku kayak tadi ngomong, Kari itu flashbacknya rambutnya gitu. Jadi aku tuh banyak yang agak kaget juga. Dan ya sama pastinya selama menonton tuh
mencekam dan tertekan, tapi mungkin ini baru beberapa cuplikan. Mungkin kalau satu movie-nya bakal lebih tertekan sih, karena masih kebayangkan waktu di set itu bagaimana. Dan mungkin nggak hanya trailernya aja ya, mungkin saya juga pada saat reading agak tertekan karena ini termasuk project walaupun peran aku menjadi pelakor lagi, tetapi di sini berbeda. Tetapi berbeda di sini karena mungkin aku tuh sebenarnya aku ingat banget Mas Daniel itu lumayan banyak mengoreksi aku. Karena kayak Devina kayak di sini kamu jangan terlalu manja deh karakternya gitu. Dan mungkin kamu harus lebih mature. Jadi memang banyak banget karakter-karakter yang apa ya harus aku build lagi karena memang membangun dari nol kan. Plus ini juga pertama kali aku seperti sama Kak Arya dan pertama sih pada saat reading pasti deg-degan karena nggak pernah ketemu juga, belum pernah project. Di sini harus beradu acting sama Kak Arya, tapi ternyata Kak Arya baik orangnya dan sangat ternyata baik. Awalnya kan deg-degan takut gitu ya, tapi ternyata Kak Arya open dan apa ya, sangat seru untuk diajak diskusi untuk project ini juga. Dan ya seperti dilihat tadi di frame beberapa chemistry-nya walaupun awalnya agak takut tapi ternyata alhamdulillah lancar semua. Lancar, baik. Pak, ini adalah film yang lebih serius untuk kamu dibandingin film-film sebelumnya atau bukan pengalaman pertama? Secara apa nih? Secara genre, ini kan thriller gitu betul. ya. Ini adalah film serius pertama. Iya Serius betul. nggak tuh? Untuk genre misteri thriller ini pertama sih karena Ini pertama. mungkin kebanyakannya sebelumnya tuh aku lebih ke drama, romance dan lain-lain, tapi ini misteri thriller yang pertama buat aku dan banyak belajar sih untuk adegan-adegan yang harus mencekam, tertekan. Lagi-lagi dua kata keluar ya. Dan itu sih dan menarik banget menurut aku. Oke, terima kasih Davina. Nah, kalau Kak Putri ini kan sudah banyak nih pengalaman-pengalamannya untuk genre. Sebenarnya saya agak bingung ini mau genrenya itu thriller atau horror, psychological thriller. Nanti kita akan tanya ya sama produser dan sutradara. Pengalamannya Kak Putri bisa diceritain dong? Mau saya yang ceritain ya? Coba teruskan. Apa yang Anda tampilkan? Ini dengan Putri, readingnya seru sekali. Banyak sekali pilihan yang ditawarkan. Wah, itu yang membuat saya tertekan. Banyak banget pilihannya. Kayaknya gue nggak punya banyak pilihan deh. Apalagi dengan Marisa, waktu pas pertama ketemu, tiba-tiba langsung, udah langsung oke, udah langsung klik ya. Waduh, kok makin tertekan saya nih. Ibu Putri ini banyak sekali pilihannya. Bahkan Jadi yang unlock karakter itu Kak Putri nih? Yang ngasih beberapa opsi itu Kak Putri? untuk karakter Putri sendiri yang dimainkan oleh Putri sendiri, pilihannya banyak sekali dan memang benar-benar yang aku kebayang begini. Mau coba nggak? Aku ada begini, ada lagi. Ada lagi nih. Iya, ada satu lagi. Banyak ya. Saya tertekan nih. Aduh, Kok saya cuma satu pilihannya ya? mau nggak cerita? Silakan dikonfirmasi Kak, benarkah cerita itu? Wow, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman, senang melihat wajah-wajah yang dikenal dan wajah-wajah yang baru juga. Berarti semakin banyak yang mendukung dan support film Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you banget. Yang pertama, saya pengen meneruskan itu. Iya, readingnya seru banget gitu. Kalau yang penasaran saya jadi apa? Nah, misteri kan. Disitulah letaknya. Betul, waktu bikin penawaran kita jadi kayak ada 12 ya karakternya. Banyak banget. Saya menjadi 12 karakter di sini, banyak banget. Saya apa? Nah, saya ada di salah satu kotak di kamar mayat itu sebenarnya. Nggak kelihatan kan di trailer. Atau saya berenang di sebelahnya Mbak Marisa sebenarnya. Jadi nggak kelihatan. Ini kedua kalinya saya dengan Mas Daniel. Terima kasih banyak dengan Falcon Bu Fredrika, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi ini film Falcon saya yang pertama akan tayang ya. Yang lain masih misteri, seolah-olah banyak banget gitu Bu, doa aja dulu ya kan. Dan ini kayaknya justru ketemu Davina, di sini malah nggak ketemu kita ya. Reading nggak ketemu, cuma denger namanya aja di set, di project lain kita pernah ketemu gitu, pernah berproses. Kemudian Mbak Marisa udah idola saya dari dulu gitu.
Dan Mas Arya, ya sudah lah ya, idola semua wanita kelihatannya ya. But I think is inside out just a good person. So itu yang bikin saya juga seneng banget karena saya hanya ketemu dengan Mas Arya dengan Om Bron. Salam dari Om Bron untuk semuanya, beliau belum bisa hadir. Tapi memang betul pada saat kita reading, salah satu reading yang sangat dinamis, teman-teman. Menyenangkan sekali, boleh mencoba berbagai bentuk. Yang coach kami adalah Mas Aji. Mas Aji Bong adalah orang yang menemukan saya di jalan dan saya dibawa main film tuh karena Mas Aji Bong. Jadi begitu saya literally datengin soalnya waktu itu tipe scouting gitu. Jadi senang banget ketemu lagi dengan beliau dan bisa menawarkan setelah 10 tahun di industri, Mas aku punya hal yang baru lagi nih gitu. Semoga Mas Daniel juga berkenan, Ibu juga berkenan. Di luar itu semua teman-teman, ini adalah karyanya Oriol Paulo. Kita adaptasi versi Indonesianya. Dan seperti yang dibaca mungkin kalau kelewat sedikit, itu ada based on the film El Cuerpo. Atau kalau teman-teman mau cari juga The Body ya. Jadi kalau teman-teman ini sudah diadaptasi dalam berbagai bentuk ya. Maksudnya film tapi berbagai negara. Berbagai negara ya. Sama seperti Oriol Paulo yang lain juga ada yang sudah diadaptasi. Nah, adaptasi Indonesianya menurut saya ini salah satu naskah tertebal yang pernah saya baca. Banyak banget kata-katanya soalnya, dan kayaknya itu salah satu kekhasannya Oriol ya, yang diadaptasi sama Mas Daniel sendiri. Luar biasa banget, dan buat saya sutradara yang menulis naskahnya sendiri punya visi dan punya mungkin editorial thinking ya untuk ngerjain sehingga syutingnya jadi efektif banget. Readingnya nggak banyak tapi seru banget, syutingnya juga efektif, dan we're having so much fun also with Om Bron gitu. So semoga teman-teman se-excited saya pas lagi ngelihat trailernya, karena cakep nih gitu tadi ngeliat. Kayaknya solid, mungkin banyak misterinya apa sih nih, apa nih gitu. Tapi kita melihat Ibu Marisa main kayak gini kan nggak sering-sering ya. Jadi tolong, it is so good. Karakternya bagus banget. Jadi saya excited banget mau lihat. Area juga beda banget di sini ya. Ya seru banget. Iya. Karena saya ditekan. Dituntut. Lihat, langsung kurusan kan sekarang? Iya langsung kurusan. Sampai sekarang loh ke bawah. Bener-bener. Aduh, ini semoga teman-teman menikmati. Buat teman-teman yang memang suka thriller, mungkin genre bending ya in a way. Karena genrenya juga campur gitu. Dramanya kuat banget, misterinya kuat. Saya penggemar crime, jadi if this is a crime, this is one hell of a crime sih. menarik, misterinya menarik. Buat teman-teman yang suka tebak-tebakan, nonton film yang habis ini gimana ya? Ini bukan soal twist ending. Ini soal menemukan cue sepanjang film. Jadi jangan kedip nanti nontonnya, karena akan ada hal-hal yang begitu teman-teman nonton sampai akhir nanti kayak dibalikin lagi. Oh, lah tadi kan gitu. Ada gitu-gitu ya. Karena saya baca naskahnya gitu dari awal sampai akhir. Bentar. Ini tadi kan balik lagi baca di depan. Lihat lagi. Misterinya banyak. It seems like a puzzle. Artnya bagus banget. Dan make upnya bagus banget. Saya suka banget. Artistiknya saya suka banget. Jadi saya suka banget. Semoga hasilnya nanti teman-teman juga suka. Tolong ditunggu ya teman-teman, mohon supportnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Putri. Sebelum saya lempar ke teman-teman, Bu Erika boleh dong ini ditegaskan lagi tayangnya kapan dan kenapa Falcon itu memilih mengadaptasi lagi ya? Bisa dibilang ini lagi Oriol Paulo karena ini bukan film pertama, tapi boleh disounding atau enggak, dan kenapa genre ini? Penegasannya sebenarnya genre apa sih Bu? Kalau kita mau bilang psychological thriller atau horror, misteri, dan kenapa? Apakah pasar Indonesia sekarang mulai beralih ke genre seperti ini? Oke. Jadi memang benar ini bukan yang pertama kita adaptasi dari Oriol. Yang pertama ada Invisible Guest yang udah kita rilis first look-nya beberapa tahun yang lalu. Yang kedua ini adalah Dendam Malam Kelam dari El Cuerpo.
Kenapa kita ambil? Karena satu, ceritanya pastinya. Karena Oriol dengan kekuatannya dalam menulis dan mendirecting, dengan plot twistnya yang sungguh luar biasa, dengan cerita tekan dan menekannya Arya Saloka tadi sungguh luar biasa, rasa bersalah, karma, perasaan yang sangat ironis gitu. Itu adalah salah satu alasan kita kenapa kita mau bikin, which is itu adalah resonate dengan masyarakat kita, mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia tapi secara global. Makanya film ini juga diadaptasi lebih dari 6 negara, sepertinya Indonesia yang ke-6 ya, kurang lebih. Seberapa optimistis Falcon Pictures untuk film ini, Bu? Kita optimis karena kita tahu kita melakukan film yang baik, film yang bagus. Sekali lagi selamat untuk kita semua, para pemain, sutradara, penulis, Mas Daniel, luar biasa. Kami bangga bisa produksi film ini gitu, karena ini adalah salah satu tanggung jawab kita juga kepada original filmmakernya juga gitu, bahwa Indonesia did a good job. Semoga teman-teman nanti para penonton juga suka gitu. Dan akan rilis untuk tayang secara Tanggal serentak 28 Mei 28 Mei 2025. 2025. Oke, baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, ada waktu beberapa menit lagi, kami persilakan dari media, KOL, ataupun dari fanbase yang ingin bertanya, terbatas saja ya ini ya. Baik, dari sana boleh mic-nya. Nama, dari mana, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa? Baik, terima kasih. Saya Gunawan dari Indonesia.id. Mungkin lebih ke Mas Arya tadi, lebih menekankan soal mencekam dan ditekan gitu kan tadi kan. Kalau boleh diceritain sedikit, apakah ini dari mencekam dan tertekannya itu apa karena dari skenarionya atau dari ada intimidasi dari teman-teman aktris yang lainnya gitu yang akhirnya muncul bahasa bahwa mencekam dan tertekan gitu. Mungkin bisa itu lebih dijelaskan dan Bu Erika lebih ini Bu, berapa persen adaptasinya, maksudnya penerapan visualisasinya dengan kan adaptasi dari luar ya, apakah ada penambahan dari ceritanya atau mungkin ada pengurangan atau mungkin 100% yang diambil dari cerita yang diadaptasi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan. Silakan Arya Saloka. Lalu Bu Erika. Terima kasih Mas Gunawan pertanyaannya. Ya, memang mencekam dan tertekan itu ada di dua belah pihak ya, pihak skenario dan pihak teman-teman. Jadi memang mencekam memang dari skenarionya memang sebegitu mencekamnya. Dan kalau saya kan juga nonton yang originalnya, terus saya juga nonton yang India punya juga gitu ya, masing-masing punya perbedaan di sana. Ketika Indonesia buat dan Mas Daniel sendiri yang nulis, itu skenario memang benar-benar benar kata-kata Mbak Putri tadi, puzzle. Wah ini nih, bentar, kayak ada yang lewat deh, baca lagi. Terus sebetulnya kalau tertekan dengan teman-teman itu bercandaan ya sebetulnya ya, tapi memang aslinya di film nanti pasti kalian akan melihat seorang Jeffrey Adam yang memang sangat tertekan hidupnya. Kalau dengan teman-teman justru proses yang sangat menyenangkan. Jadi saya dibantu dengan orang-orang yang hebat, nggak cuman sendiri. Jadi kita selama berdiskusi itu memang betul-betul saya merasa ditemani gitu. Nggak yang ngulik misalkan sama Marisa, nggak yang udah sendiri, dia sendiri, saya sendiri, itu kayak ujian yang nggak boleh nanti ya, kita nggak kayak gitu, memang betul-betul diskusi gitu kan. Jadi saya pun punya semangat yang harus lebih lagi, apalagi di hari kedua tiba-tiba memang wow, ini udah Sofia banget nih. Ini udah Sofia banget nih, waduh. Mas Aji langsung yang, lu ngerasa Sofia ya? Iya. Betul, ketemu sama Mas Daniel. Ini Sofia nih. Kayaknya gue harus ada yang udah gue lock deh nih. Karena saya itu biasa ngelock semua itu pasti kadang malah di hari H syuting.
baru ngelok semua, tok 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 gitu. Karena takutnya ada kemungkinan baru yang bisa saya temukan lagi gitu loh. Yang benar ya, bukan yang nyaman tapi yang benar dari tokohnya gitu. Dan dengan Mbak Putri sendiri itu juga, wah, diskusi yang sangat menyenangkan. Bener-bener yang, wah, kita sampai jam berapa tuh ya, dari Wah iya. bener-bener nggak kenal waktu, bener-bener nggak kenal waktu. Kita dikasih jam reading dari jam sekian sampai jam sekian, itu bener-bener yang, udahlah, bablasin aja deh, masih enak banget buat ngulik, karena memang betul-betul menikmati sekali dan nggak mau waktu itu cepat selesai buat saya, seperti itu. Jadi yang mencekam dan tertekan itu memang betul-betul ada di Dendam Malam Kelam ini, yang bisa kalian saksikan nanti ya. Mudah-mudahan cukup Jeffrey Adam aja yang tertekan, kalian nontonnya jangan tertekan. Dan terima kasih mungkin Bu Erika. Terima kasih. Silakan Bu Erika. Iya, makasih Mas. Jadi kalau tentang adaptasi ini berapa persentase, sebenarnya kita selalu setia dengan benang merah dari originalitas ceritanya Oriol sendiri. Tapi mungkin detailnya dari sisi penulisan skenario, pengembangan dan lainnya mungkin dari Mas Daniel ya yang bisa cerita lebih lanjut. Baik, terima kasih. Ya, itu job desk saya sebagai penulis dan sutradara untuk mengadaptasi. Jadi kalau pertanyaannya soal persentasenya seberapa, ada dua hal ya film itu. Ada ruhnya, ada bungkusnya gitu. Nah, ruhnya ini harus 100%. 100% jiwa ruh yang sama dengan originalnya, sehingga dia harapannya adalah bisa memberikan impact atau aftertaste yang sama pada penonton gitu. Dan karena aftertaste itulah kenapa film ini begitu bisa diterima banyak orang ya, sampai diadaptasi ke beberapa negara, sehingga ruh itu nggak boleh hilang. Itu yang kita pertahankan 100% gitu. Tapi soal bungkusnya, kemasannya, banyak hal yang harus kita pikirkan untuk menjadi lebih membumi gitu untuk penonton Indonesia. Sehingga misalkan karakternya, karakter-karakter di film itu originalnya saya harus carikan padanannya di Indonesia. Kira-kira orang-orang seperti yang diperankan Arya, Mbak Marisa, itu kalau di real life itu seperti apa ya? Siapa tokoh di Indonesia yang seperti itu? Kemudian dikomunikasikan ke pemain, kalau kita punya role model seperti ini, kita bisa olah seperti apa ya gitu. Jadi kita selalu cari real life person gitu yang dekat dengan kita, sehingga adaptasinya itu bisa lebih membumi gitu. Terjawab ya Mas Gunawan ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan beserta dengan jawabannya. Kami persilakan lagi jika ada yang masih mau bertanya, sebelah sini boleh. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama mau nanya ke Mas Arya, untuk bangun chemistry sama Davina dan Marisa, kan ini pertama kali ya, dengan jenjang usia yang mungkin sama-sama beda 10-10 gitu ya. Ini punya cara sendiri nggak sih Mas Arya? Terima kasih penekanannya Mas. Buat Mas Arya di usia yang ada di tengah-tengah ini punya mungkin treatment sendiri nggak sih buat bangun chemistry sama Kak Marisa sama Davina tuh seperti apa gitu? Apakah susah atau mungkin gampang itu karena jenjang perbedaan usia ini gitu. Dan yang kedua pertanyaan buat Kak Davina ini jadi pelakor lagi dan jalan ceritanya berbeda gitu. Apakah untuk di film ini mencari referensi baru lagi buat menjadi pelakor gitu, atau mungkin dengan pengalaman yang sama diwujudkan lagi di sini tapi dengan rasa yang berbeda gitu. Terus kedua, siapkah dengan menghadapi peran stereotip ini di kemudian hari gitu, karena mungkin ketika dianggap bagus dan juga layak itu pasti kedepannya bahkan mendapatkan peran seperti ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Mas pertanyaannya. Saya justru merasa punya yin dan yang saya. Saya di tengah-tengah, jadi ada hitam dan putih yang berkolaborasi menyatukan kami. Kalau dibilang susah, alhamdulillahnya tidak. Memang kebetulan Mbak Marisa sendiri, Davina sendiri memang sebegitu terbuka lah. Memang tidak ada benteng. Jadi kami diskusi pun juga enak. Makanya tadi kan saya bilang di hari kedua bertemu dengan Mbak Marisa, saya itu sudah langsung yang wow,
Sofia Arini sudah di sini. Jadi memang justru karena tiba-tiba sudah saya merasa, dan bukan cuma saya, di tempat reading pun Mas Aji dengan tim pun juga merasa wah ini sudah hadir Sofia, itu malah membuat lebih mudah saya lagi menemukan kadar tertekan yang bisa saya timbulkan, yang bisa Jeffrey timbulkan itu tuh seperti apa gitu. Ditambah lagi hari ketiganya makin ini lagi, makin naik lagi, makin kesini, jadi memang lebih enak gitu. Dan sama Davina sendiri enak, kami banyak ngobrol. Kebetulan waktu pas pertama ketemu baru pulang umroh, Davina, saya punya travel, jadi ngobrol enak, nyambung. Saya tawarkan, mau travel saya nggak? Cepet banget. Iya benar, jualan dong, bener. Saya kan pedagang Pak. Iya kan? Gak cuma Davina, semua kru ya kita. Jadi memang ngobrolnya enak. Di set juga sama Mas Danilo sendiri kami selalu berdiskusi mau seperti apa. Dan ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik semuanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Silakan, ada mic-nya. Tadi itu pertanyaannya tentang seputar peran pelakor ini gimana, ada referensi baru atau gimana ya? Mungkin kalau dari aku, secara pelakor memang sama-sama mengganggu hubungan orang, tetapi secara karakter menurut aku sangat berbeda jauh dari peran-peran sebelumnya. Dan yang bikin menarik adalah saat pertama kali baca skenario, aku melihat banyak banget layer-layer dari karakter Sarah ini. Dan tidak sesimpel gue suka sama cowok ini, gue pengen ambil dia, nggak sesimpel itu. Tapi memang banyak banget layer-layer penting yang cukup menarik untuk dimainkan. Dan banyaklah motivasi-motivasi Sarah ini, kenapa dia bisa sampai menjadi pelakor dari Jeffrey. Dan kalau untuk melihat tadi role model, sepertinya tidak ada ya untuk pelakor. Saya juga bingung role model siapa kalau pelakor, tapi lebih ke nge-build sendiri dan baca lagi dari skenario-nya pastinya, dan diskusi juga sama sutradara untuk beberapa detail-detail karakter untuk Sarah sih. Kalau masalah siap atau enggak untuk stereotype karakter ini ke depannya, mungkin aku sih sebagai aktor, kita hanya aku nggak memikirkan sih aku ke depannya akan ngambil peran pelakor atau enggak, dan itu menjadi suatu problem atau enggak buat aku. Menurut aku itu tidak terlalu pikirkan, tapi lebih ke bagaimana aku memainkan karakter itu, apakah aku tertarik atau enggak, dan ya kurang lebih seperti itu. Makasih. Terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan beserta dengan jawaban-jawabannya. Teman-teman, sayang sekali waktu kita untuk press conference ini sudah habis, tapi nanti akan dilanjutkan dengan doorstop. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman dari Falcon Pictures, dan sekarang kita akan melakukan foto bersama, grup foto.